Cek cek, apakah suara saya sudah masuk? Bisa respon di kolom chat ya buat para peserta, teman-teman peserta SPN. Jika suara saya sudah masuk atau kurang jelas mungkin bisa respon di kolom chatnya. Oh baik, sudah masuk ya. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya buat para teman-teman semuanya ya, baik itu yang berjoin di Zoom maupun di join melalui YouTube channel Majnun Asri. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan yang memudahkan langkah kaki kita juga ya untuk dapat mengikuti kelas SPN ini ya, untuk pertemuan insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Salim Afilah, dan tak lupa juga buat sholawat serta salam pada junjungan kita yakni Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi teladan kita untuk teladan sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, jazakumullah khairan kasiran kepada para peserta SPN. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya atau meluangkan waktunya untuk dapat hadir lagi ya, bertemu kembali dengan saya, yakni saya sebagai Agil Al-Muhaimin, bisa dipanggil dengan Agil. Nah, insya Allah saya akan membersamai sebagai moderator bagi teman-teman di pagi hari ini. Baik, gimana ini kabarnya di hari Ahad ya, biasanya itu Minggu itu kita itu holiday atau mungkin weekend pergi kemana gitu mungkin. Dan Masya Allah sekali juga teman-teman, biasanya kita liburan, namun pada minggu hari ini kita itu menyempatkan untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu. Jadi waktu yang kita gunakan ini semoga ini menjadi tidak sia-sia ya, karena kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Dan insya Allah juga semoga apa yang teman-teman usahakan, apa yang teman-teman waktunya luangkan ya untuk pagi hari ini, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Astagfirullah. Oh iya, sekarang masih Sabtu ya. Ini banyak yang Sabtu. Saya pengennya itu hari Minggu mulu ya. Oh iya. Ya mohon maaf. Ternyata masih hari Sabtu ya teman-teman. Tapi Sabtu ini biasanya udah termasuk weekend ya, termasuk weekendnya. Astagfirullah. Ngopi. Iya, sepertinya saya belum sarapan ini, Kak. Jadi lapar, belum konsentrasi ya. Mohon maaf ya teman-teman, ternyata sekarang masih hari Sabtu. Baik-baik, terima kasih sudah diingatkan. Masya Allah. Baik, mungkin kita nanya apa ya? Mungkin ini aja deh. Di sini mungkin setelah kita pertemuan 2 kali ini, ada yang ingin speak up atau ingin bercerita ya terkait pertemuan kita 2 kali pertemuan kita belakang ini. Apa sih yang didapat dari teman-teman itu? Mungkin bisa sharing gitu ke kita. Nanti bisa resen atau melalui kolom chat, insya Allah nanti saya bacakan. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mengasih apa ya, testimoni atau ingin bercerita tentang pertemuan kita yang kemarin ya, 2 kali pertemuan itu, apa sih yang teman-teman rasakan setelah mengikuti kelas SPN, dan ilmu apa aja yang sudah didapat dari pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Silahkan teman-teman, jika ingin memberikan testimoni atau tanggapan bisa resen atau melalui kolom chat, insya Allah nanti kami bacakan seperti itu. Ini sudah ada yang memberikan dari Kak Putri. Masya Allah, di sini banyak banget ilmu yang didapat, Kak. Alhamdulillah ya, masih bisa mendapatkan ilmu, khususnya di ilmu-ilmu pernikahan gitu. Ada lagi mungkin teman-teman di YouTube juga mungkin bisa memberi tanggapan ya terkait jika apa ada ingin memberikan testimoni atau ingin memberi tanggapan terkait 2 kali pertemuan kita yang kemarin. Yang tadinya nggak tahu, oh ya. Sebenarnya di SPN ini saya sendiri ya alhamdulillah juga sih mendapatkan beberapa ilmu yang baru ya.
seperti yang dikatakan Mbak Putri itu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ntar saya cek di teman-teman yang ada di YouTube, mungkin saya cek sebentar. Pertemuan pertama, oh dari Kak Agus ya ini. Pertemuan pertama, ilmu yang didapatkan, tahu arti sakinah, sedangkan pertemuan kedua itu ilmu. Yang pertama ini dari testimoni Mas Agus ya, ini yang pertama, bentar saya bacakan. Pertemuan pertama mendapatkan arti dari sakinah itu seperti apa, dan sedangkan untuk pertemuan yang kedua, Mas Agus mendapatkan bahwa memeriksa kesehatan dengan pasangan itu sangat penting sebelum mau memutuskan untuk menikah. Nah, ini mungkin bisa menjadi reminder buat teman-teman semuanya ya. Jika ingin menikah itu pastikan dulu seperti apa yang disampaikan dari pemateri kita ya, ini pada pertemuan yang kedua oleh Dr. Dewi Inong, bahwasanya untuk mempersiapkan ya, ini mungkin banyak orang yang menyepelekan hal ini, sedangkan hal ini sangat penting. Jadi silahkan nanti ketika ingin menikah atau melakukan prosesi menikah, yaitu pastikan bahwa kita dan calon pasangan kita itu dapat memeriksa kesehatan terlebih dahulu. Jadi apa ya, sama-sama tahu gitu loh. Jadi pas menikah itu nggak saling menutupi ataupun nggak kaget juga gitu buat pasangan kita. Jadi lebih ada persiapan aja sih secara kesehatan gitu. Kemudian juga ada dari Mbak Devi itu ilmunya sangat bermanfaat ke dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Ilmu daging, nggak ada tulangnya ya ini ya, Mas Irwan, daging semua. Bisa gitu, Insya Allah. Tabarakallah atas ilmunya. Oh ya, mungkin ini Mbak Dian ini minta doanya ya buat teman-teman peserta SPN, Mbak Dian Purnamawati. Jadi ilmu yang didapat dari pertemuan yang kemarin ini jadi bekal untuk memulai hidup yang baru, Mbak dan alhamdulillah dan insya Allah dan Mbak Dian ini bulan depan mau nikah. Mungkin teman-teman peserta SPN ya, ada sekitar 5.000-an peserta bisa mendoakan dari Mbak Dian terkait resepsinya, acaranya biar dimudahkan oleh Allah. Itu Mbak Dian, semoga teman-teman sini ikut turut memberikan doa kepada Mbak Dian. Ada juga dari siapa ini? Dari Kak Irwan lagi. Semoga ada offline. Masya Allah. Bikin aja Kak, siapa ini? Mas Irwan, SPN Nurul Asri cabang Kalimantan. Masya Allah. Nanti insya Allah bisalah dikomunikasikan itu. Yang jelas dapat ilmu banyak, Masya Allah. Banyak ilmu yang saya dapat dari kedua pemateri sebelumnya, terutama tentang sakinah, yang dimana lebih banyak terletak pada diri wanita. Bahwa sakinah adalah setiap kondisi batin yang membuat tenang, damai, diam, dan nyaman. Amin, semoga dimudahkan acaranya. Ilmunya bermanfaat dan sangat bermanfaat. Masya Allah. Betul, menikah itu perkara mental dan kesiapan. Nah, ini benar juga ini yang disampaikan oleh Kak Muhammad Widi. Kemudian yang di YouTube ini kali pertama saya ikut kelas khususnya SPN yang materinya lengkap dan komprehensif banget, lengkap dikasih resume juga dan salinan materinya ya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Kak. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru gabung ataupun baru mengikuti kelas SPN ini, dan insya Allah dari kami tim Masjid Nurul Asri itu menyediakan siaran ulang ya. Jadi misal kita, contohlah hari ini kita nggak bisa hadir ataupun nggak bisa mengikuti kelas pagi hari ini, nanti bisa teman-teman akses lagi ya di siang ataupun di hari-hari
setelahnya, setelah kelas ini melalui rekaman ulang di YouTube Majenol Asri. Dan juga jangan khawatir juga meskipun kadang kita nggak apa ya, misal kayak mau nyimak materi secara 1 jam atau 2 jam, hampir 2 jam itu agak-agak mager ya, agak-agak mager itu nanti kita sediakan bantu resume lah, kita insya Allah kita akan menyediakan resume, jadi bisa teman-teman bisa baca melalui resume tersebut. Udah. Baik, mungkin saya ingin ngecek terlebih dahulu. Apakah Ustadz Salim udah mas ya? Udah. Assalamualaikum Ustadz, apakah mendengar suara saya Ustadz? Cek sebentar nggih, Ustadz masih siap-siap. Oh nggih Ustadz. Baik. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah ya Ustadz udah datang. Mungkin sambil menunggu persiapan Ustadz, buat teman-teman bisa menyiapkan atau mencari posisi yang paling nyaman, paling nikmat, dan paling syahdu lah. Biar kita bisa mengikuti kelas pada pagi hari ini dengan hikmat, dan nyaman. Gitu. Silakan bisa juga dipersiapkan alat tulisnya ya, baik itu berupa media alat tulis ataupun buku maupun yang menyatat melalui laptop ataupun tablet ataupun media lainnya silakan dipersiapkan. Ataupun teman-teman di sini yang belum sarapan ya nanti takutnya nanti nggak fokus atau kurang fokus mungkin dipersiapkan dulu sarapannya entah itu roti atau cemilan bebas biar nyaman lah kita bisa fokus nyimak pada materi pada pagi hari ini. Oh ya, terkait nanti sesi tanya jawab mungkin sedikit menginformasikan buat teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa melalui kolom chat langsung ya, kolom chat langsung diketikkan saja, insya Allah nanti akan difilter oleh panitia, kemudian juga yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand, insya Allah nanti akan dipersilahkan dari operator untuk mengunmute dirinya gitu. Baik Ustadz, apakah sambung Ustadz? Siap, insya Allah. Assalamualaikum. Oh, oke. Lagi di mana Ustadz sekarang Ustadz? Di Jogokarian, alhamdulillah. Masya Allah di Jogokarian. Baik, sebelum mulai Ustadz, izinkan saya untuk ini Ustadz menyampaikan CV terkait Selayang Pandang Ustadz Salim. Gitu. Baik, baik. Baik, untuk pertemuan kita pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Salim Afilah, yakni beliau merupakan pakar pendidikan keluarga dan dengan tema yakni membangun visi misi keluarga. Kemudian Selayang Pandang dari Ustadz Salim Afilah, beliau merupakan penulis buku-buku Islam dari Yogyakarta. Kemudian sejak kecil beliau sudah mengemari buku, Masya Allah sekali, dan dunia tulis ditekuni beliau ketika menempuh pendidikan SMA di SMA Teladan Yogyakarta. Kemudian juga beliau juga aktif dalam kepengurusan Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Kemudian juga beliau berlaku sebagai pengasuh pengajian Majelis Jejak Nabi di Jogokarian. Adapun karya buku dari beliau yakni ada Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan, ada Agar Bidadari Cemburu Padamu, Gue Never Die, kemudian ada Barakallahu Laka, Bahagianya Merayakan Cinta, Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim, Jalan Cinta Para Pejuang, Dalam Dekapan Ukhuwah, Menyimak Kicau, Merajut Makna, Lapis-Lapis Keberkahan, dan masih banyak yang lainnya ya, Masya Allah sangat banyak sekali ya apa yang ditulis oleh beliau buku-bukunya. Mungkin itu saja yang
dapat kita sampaikan cuplikan yang dari Seleng Panjang dari Ustadz Salim Afil. Baik Ustadz, insya Allah kita akan sampai pada pukul 11 ya. Insya Allah nanti setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Ustadz. Baik, sampun siap ya Ustadz? Ya. Siap, insyaallah. Oke. Baik, kepada Ustadz Salim Afillah, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol ya Ustadz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Hadratul Fadil, Hadratul Mukarramin, segenap panitia sekolah pranikah Nurul Asri yang dimuliakan Allah, takmir Masjid Nurul Asri, dan seluruh rekan-rekan peserta sekolah pranikah Nurul Asri dimanapun berada. Barakallahu fikum. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online, insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama di dalam menyusun visi misi keluarga, tentu kita menggunakan pendekatan begin with the end, atau mulailah dari kemana tujuan akhir yang hendak dituju dari usaha kita, ikhtiar kita untuk menuju kepada pernikahan yang membentuk suatu rumah tangga dan sebuah keluarga. Kita tentunya ingin merumuskan satu relationship goal ketika kita memiliki seorang pasangan yang halal dalam kehidupan ini. Dan relationship goal terbaik adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga Allah, sesungguhnya kalian dan pasangan kalian digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita catat pertama sebagai sebuah relationship goal di antara kita dan pasangan kita adalah ketika nanti Allah menyambut kita berdua di dalam keridhaannya, di dalam kenikmatan surga yang disediakannya bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita juga bisa merujuk kembali ke dalam Al-Qur'anul Karim bahwa ketika kita membentuk suatu keluarga, maka kita bisa memiliki satu family goal. Family goals itu misalnya kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, jannatu adni yadkhulunaha ma'a man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga Aden yang akan mereka masuki bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, bersama dengan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, dan juga anak-anak keturunan mereka. Jadi
kita punya relationship goal, kita juga punya family goals. Family goals kita adalah surga Aden yang akan mereka masuki bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat kebaikan dari bapak-bapak mereka. Ya, jadi kita ingin ke surga itu bukan sendirinya kita, tapi bersama dengan para orang tua kita, bapak dan ibu kita, wazwajim dan pasangan mereka, bersama suami kita, bersama istri kita, waduriyatihim, dan bersama juga dengan anak-anak mereka, keturunan mereka semua. Ini satu family goals yang sangat penting untuk kemudian menjadi orientasi kita di dalam membentuk sebuah keluarga. Kemudian kita juga bisa melihatnya sebagai satu big family goal. Big family goal ini kita bisa mengambil misalnya dari ayat Al-Quran yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan tersebut, maka akan kami himpunkan, kami pertemukan, kami sambungkan mereka semua di dalam surga nanti, di surga yang sama antara mereka dengan garis keturunan mereka ke atas, ke bapak-bapak, kakek buyut, dan seterusnya, dan juga kepada anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, cicit-cicitnya, seterusnya. Sampai seluruh garis keturunan itu berhimpun di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 goals ya. Relationship goals, family goals, dan big family goals yang ingin kita dapatkan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan pasangan disambut oleh Allah di dalam nikmat surga dan keridhaannya, dengan keluarga dimasukkan ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang begitu indah, dan bersama big family, ya, bersama keluarga besar, garis keturunan ke atas, ke bapak-bapak, ke kakek-kakek, ke kakek buyut, dan seterusnya, sampai pula ke anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, dan seterusnya, semuanya bisa berhimpun di dalam surga yang sama. Itu 3 goals yang ingin kita bentuk di dalam kehidupan berkeluarga kita. Maka visi pertama yang ingin kita raih dalam kehidupan berkeluarga, boleh jadi ini misalnya salah satu yang ingin kita rumuskan adalah ya terwujudnya sebuah keluarga yang bisa bersama-sama berhimpun di surga. Jadi kita akan memandang kehidupan pernikahan dan kehidupan keluarga ini secara berbeda karena kita punya goals yang bukan hanya di dunia, tetapi di surga. Jadi kita bukan cuma pursuit of happiness, bukan hanya dalam rangka mengejar kebahagiaan di dunia, tetapi kita mencita-citakan reuni, perhimpunan kembali seluruh keluarga kita itu nanti kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi dari relationship goal, family goal, dan big family goals ya, kita merumuskan misalnya satu visi ya, terwujudnya sebuah keluarga tertinggi. Itu bisa menjadi sebuah visi besar pernikahan kita. Yang berikutnya, kita bisa melihat juga bagaimana kemudian tanggung jawab yang ada di dalam
kehidupan pernikahan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada orang-orang beriman. Dia Jalla Jalaluh memanggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Padanya ada malaikat-malaikat yang keras lagi kasar, la ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah mendurhakai Allah dalam apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa siap sedia mengerjakan apapun yang dititahkan kepada mereka. Di sini kita bisa membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini sebagai satu tanggung jawab yang besar dalam kehidupan pernikahan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, kalimat ini sepertinya sederhana, tetapi kalau kemudian kita meninjau lebih dalam, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu lebih berat daripada
bagaimana kemudian kita menjadi terwujudnya sebuah keluarga yang bisa berhimpun kembali di surga. Kita harus tambahkan kalimat terwujudnya kembali, terwujudnya sebuah keluarga yang bisa berhimpun kembali di dalam surga dan terhindar dari api neraka. Nah, ini lebih berat daripada yang tadi gitu ya, kalau kita mau merumuskan. Jadi terwujudnya sebuah keluarga yang berhimpun kembali di dalam surga dan terjaga, dijauhkan dari api neraka. Ini adalah visi dari keluarga kita itu, yang paling tinggi, yang paling pokok. Kemudian, untuk merumuskan visi lagi, kita bisa mengaca kepada doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pernikahan. Riwayat dari Sayyidina Uqail bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau menikah, maka Uqail bin Abi Thalib didoakan oleh orang-orang. Kebanyakan dari orang-orang tamu yang datang mendoakan Sayyidina Uqail bin Abi Thalib dengan kata-kata birrafa'i wal banina. Semoga bahagia dan banyak anak. Ketika didoakan demikian, Sayyidina Uqail bin Abi Thalib berkeberatan dan mengatakan, wahai saudara-saudara, janganlah mendoakan dengan kalimat seperti itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita, mengajarkan kepada kita satu doa yang lebih baik. Apa doa yang lebih baik itu? Beliau kemudian mengajarkan, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Atau kalau untuk kedua mempelai, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepada kalian berdua, dan semoga Allah mengaruniakan berkah di atas kalian berdua, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Maka di sini kita bisa mengurai makna dari doa ini, bahwa doa ini memohonkan kebaikan untuk kedua mempelai, untuk keluarga mereka nanti dalam setiap aspek kehidupan, baik lapang maupun sempitnya, suka maupun dukanya, bahagia maupun deritanya, ya, senang maupun susahnya, kaya maupun miskinnya, ya, mendapatkan nikmat ataupun mendapatkan musibahnya, ya, ketika meraih sesuatu ataupun kehilangan sesuatu. Semua itu harus didoakan berkah. Bahagia dan banyak anak itu doa yang baik, tetapi belum mencakup semua kebaikan yang bisa diraih oleh seseorang atau diraih oleh kedua mempelai dalam kehidupan dunianya. Kenapa? Karena bahagia itu di dunia sangat nisbi, sangat bersifat relatif. Kebahagiaan dunia sangat tergantung oleh syarat dan ketentuannya. Bahkan kebahagiaan dunia itu kadang-kadang justru disempurnakan oleh berbagai kesusahpayahan yang mendahului atau yang mengiringinya. Diumpamakan seperti orang yang naik gunung. Naik gunung, mendaki gunung, itu hanya naik eskalator dari bawah sampai ke atas langsung sampai, ya, itu ternyata berbeda kebahagiaannya, kebanggaannya, kesenangannya, kenangannya dengan yang mengalami suka duka ketika naik ke atas dengan mendaki sesuai dengan jalur yang digunakan untuk mendaki secara alami. Dia mendaki, dia terpeleset, dia jatuh,
bajunya robek, tersangkut oleh pohon-pohon berduri, kehabisan bekal, ya, kompornya tidak menyala, dapat tertutup kabut jalurnya sehingga harus menunggu, diserang oleh hawa dingin yang berat, dan kadang terperosok, jatuh, ya, dan lain sebagainya. Semua cerita-cerita yang sulit, yang sakit, yang susah, yang rumit ini ketika sampai di puncak akan menjadi cerita yang menggenapkan kebahagiaan, menggenapkan kebanggaan, menggenapkan kesenangan. Penuh lika-liku, penuh cerita, penuh kenangan. Itu yang terjadi pada sebuah pendakian. Demikian pula lah kehidupan manusia. Tentu ya Allah sudah mengatur dan Dia sudah bersumpah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menimpakan bala ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Demi pasti kami akan menimpakan bala ujian kepada kalian berupa sedikit dari rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa orang-orang yang kalian sayangi meninggalkan kalian, berupa berkurangnya buah-buahan, panen yang meleset daripada perencanaan. Wabasyiris sabirin. Tetapi itu semua untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka cerita pernikahan itu harus diluruskan, bukan seperti dalam cerita-cerita di kehidupan di barat yang kemudian kita membaca pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Kalau itu judulnya Cinderella, judulnya Snow. Ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Maknanya bertambahnya kebaikan di setiap keadaan, mudah-mudahan di dalam perkara kenikmatan itu, perkara kebahagiaan itu, kesenangan itu, kelapangan itu, kemakmuran itu, capaian prestasi itu, dan lain sebagainya. Ini semuanya diberkahi sehingga menjaga kita tetap dalam ketaatan. Jangan sampai justru menjadi kelalaian. Kenapa penting doa ini? Karena banyak sekali kejadian, banyak sekali kasus, orang ketika hidupnya masih susah dalam kehidupan pernikahannya, maka pernikahannya baik-baik saja. Maka pernikahannya berada di dalam ya, satu keadaan yang prihatin, tapi mau berjuang bersama. Ingat lagunya Pak Megi Z ya, bahwa ingat waktu susah, nasib basi pun dimakan, makanya sepiring berdua. Itu yang kemudian kita lihat di dalam lagu tersebut untuk menggambarkan susah tetapi kompak. Nah, naudzubillah min dzalik, ada keadaan-keadaan ketika kemakmuran sudah dicapai, prestasi sudah diraih, kekayaan semakin banyak dan lain sebagainya, justru merenggangkan ikatan, justru menjadi sumber kelalaian. Lalai kepada Allah, rusak hubungan dengan Allah, rusak pula hubungan dengan pasangan. Ada yang dulu ketika kemudian masih susah, ya maka istrinya yang paling cantik. Ketika sudah naik menjadi
seorang yang mungkin berpangkat tinggi, karir menanjak, sukses, kekayaan berlipat, maka kemudian godaan-godaan untuk mengkhianati akad suci pernikahan muncul, ya, lewat mungkin godaan lewat sekretaris, lewat rekan bisnis, lewat macam-macam yang bisa terjadi. Kemudian sebaliknya, di pihak istri juga begitu. Dulu suaminya yang paling tekun, mendengarkan curhat, memberi perhatian. Begitu kemakmuran meningkat, masing-masing sibuk, maka supirnya, ajudannya misalnya yang lebih mudah untuk bisa mendengarkan curhatnya, lebih bisa memberi perhatian, Recording in dan lain progress. dan lain sebagainya. Ini yang kemudian kita waspadai dari satu kenikmatan yang tidak disertai dengan keberkahan. Maka dia harus disertai dengan keberkahan supaya terjaga. Sebaliknya, wa baraka alaikuma, doa kedua adalah semoga Allah memberikan berkah atas kalian. Maknanya semoga diberkahi di dalam urusan-urusan yang berat, yang susah, yang berupa musibah, yang berupa kesedihan, ya, yang berupa kesempitan, yang berupa kehilangan, yang berupa kemiskinan, dan lain sebagainya. Itu juga harus didoakan berkah, karena kalau tidak didoakan berkah, maka juga bisa menjadi sumber kerusakan, sumber kehancuran. Betapa banyaknya dalam hasil berbagai survei, ya, penyebab perceraian nomor 1 di Indonesia konon faktor ekonomi, meskipun ini perlu didalami lebih jauh, tetapi jelas, yaitu bisa saja kalau tanpa keberkahan, adanya musibah, adanya masalah, dengan cepat bisa menghancurkan semua ikatan. Tetapi kalau dia dijaga dengan barokah, meskipun dilanda musibah, meskipun dalam kesulitan, meskipun dalam kehilangan, meskipun dalam kemiskinan, meskipun dalam kesempitan, maka justru akan semakin kompak. Seperti orang yang naik roller coaster, ketika sedang ngeri-ngerinya, bukan ditinggal lompat, tetapi justru saling mengeratkan pegangan tangan, saling mengeratkan pelukan yang kemudian ada dia dengan pasangannya di situ. Ini wa baraka alaikum. Wa jama'a bainakum fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Ada dua kebaikan yang dimaksud di sini, kebaikan di dunia berupa ketaatan-ketaatan, kebaikan di akhirat berupa surga dan ridhonya Allah. Nah, maka tadi kita bisa merumuskan visi pernikahannya adalah ya terwujudnya sebuah keluarga yang akan berhimpun kembali di surga dan terjaga dari api neraka. Maka kita bisa menyusun ya kalimat mungkin visi yang kedua, yaitu terwujudnya sebuah keluarga yang berorientasi berkah di dalam pernikahannya dan juga diniatkan sebagai sebuah ibadah. Karena ya pernikahan ini begitu akad diucapkan, maka seluruh yang dilakukan oleh dua orang suami istri akan bisa beribadah, ibadah yang panjang. Ibadah yang karena Allah. Ibadah yang seumur hidup. Jadi ini ibadah paling panjang. Karena kalau ibadah sholat itu dari takbir sampai salam. Kalau ibadah puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau ibadah zakat, ya ketika sudah mencapai nisab dan sudah haul. Ibadah haji atau umrah itu dimulai dari berihram, mengambil miqat, diakhiri dengan tahallul. Ya. Tapi yang namanya ibadah pernikahan dimulai sejak akad diucapkan sampai maut memisahkan, kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan yang disambut seperti yang tadi kita lihat di bagian pertama. Jadi yang berorientasi barokah dan diniatkan sebagai ibadah. Ini visi yang kedua. Jadi visi yang pertama, terwujudnya sebuah keluarga yang akan berhimpun kembali di surga dan dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, terwujudnya sebuah keluarga yang berorientasi barokah dan diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikatan keluarganya. Kemudian rekan-rekan yang disayang Allah, dari visi ini kita misalnya mencukupkan dua visi ini saja, maka kita bisa merumuskan misinya. Bagaimana agar tadi terwujud ya.
terwujudnya keluarga yang akan berhimpun kembali di surga dan terhindar dari api neraka. Yang pertama. Visi yang kedua, terwujudnya sebuah keluarga yang berorientasi barokah dan diniatkan sebagai ibadah. Itu visi yang kedua. Nah, dari dua visi ini kita bisa merumuskan misinya. Tentang visi pertama, misalnya terwujudnya sebuah keluarga yang akan berhimpun kembali di surga dan terhindar dari api neraka. Maka kita bisa menyusun misi. Jadi kalau visi itu bentuknya frase benda ya, frase benda terwujudnya. Ya, jadi terwujudnya itu visi. Terwujudnya itu visi. Kalau misi itu dalam kalimat yang berbentuk ya, kalimat yang frasenya frase kerja. Jadi istilah bahasa Arabnya kalau visi itu jumlah ismiyah, kalimat nominal. Kalau misi itu jumlah fi'liyah, kalimat verbal. Ada kata kerjanya di situ. Ada menunjukkan unsur kerja di situ. Nah, maka dari visi pertama tadi kita bisa merumuskan misi keluarga kita adalah yang pertama, Recording in mensyukuri, progress. saling mengapresiasi sebagai upaya untuk saling memperbaiki, ya, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Jadi yang pertama saling mendoakan, yang kedua keluarga yang saling mensyukuri satu sama lain. Yang ketiga menjadi sebuah keluarga yang saling menjadikan di dalam keluarga itu ya saling menjaga. Karena tadi ada jagalah diri dari api neraka. Saling jaga satu sama lain supaya kemudian ya di dalam keluarga tersebut jangan sampai ada yang terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan, terjerumus ke dalam tipu daya setan dan lain sebagainya. Saling mengingatkan dalam ibadah. Kalau yang dicontohkan Rasulullah SAW, ya hadisnya Allah merahmati seorang suami yang bangun qiyamul lail, dia bangunkan istrinya qiyamul lail, maka kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikan air dengan lembut ke wajah. Kalau Allah merahmati seorang istri yang bangun qiyamul lail, dia bangunkan suami untuk qiyamul lail. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Dan seterusnya. Itu adalah gambaran tentang bagaimana ya seorang saling menjaga di dalam keluarga.
Atau sesuai dengan hadis, barang siapa menikah maka telah terjaga separuh dari agamanya, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya lagi. Jadi dari apa namanya, yang visi pertama tadi kita menjadikan saling mendoakan sebagai satu kebiasaan, saling mensyukuri, saling mengapresiasi, saling menjaga gitu ya satu sama lain, sampai kemudian saling mensabari satu sama lain, saling waspada satu sama lain. Karena sabar itu karena ya memang kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari visi yang pertama bisa kita turunkan beberapa misi ya. Misinya untuk saling saling mendoakan, saling mensyukuri, saling menjaga, saling mensabari, dan saling mewaspadai supaya jangan ada di antara keluarga kita yang dijerumuskan oleh syaitan. Ini yang pertama. Dari visi yang pertama tersusun 5 misi. Bagaimana dengan yang kedua? Ya. Visi yang kedua tadi yaitu menjadi keluarga yang berorientasi barokah yang diniatkan sebagai sebuah ibadah. Maka kita kemudian mengupayakan di dalam keluarga kita itu ada terwujud sakinah. Ya, mewujudkan ya, sakinah, ketentraman di dalam kehidupan keluarga kita. Ya. Nanti sakinah itu ada program, misalnya kita staifu biha, saling menjaga satu sama lain, kesucian, jangan sampai jatuh di dalam dosa yang keji, dosa besar. Ya, adanya suami menjadikan istri terbebas dari perbuatan keji. Adanya istri menjadikan suami terbebas dari hal-hal yang dimurkai Allah. Itu contoh. Kemudian saling mengikatkan diri dengan ikatan yang kokoh, kemudian saling memahami kecenderungan satu sama lain, ya, kemudian saling menjadi ketentraman bagi satu sama lain. Itu contoh bagaimana menyusun program dari misi mewujudkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua adalah mewujudkan mawaddah. Di dalam ayat Allah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mawaddah itu cinta yang bergelora, cinta yang kemudian menyala-nyala, mengharu biru, berbeda dengan tadi cinta yang bersifat sakinah yang menenteramkan. Nah, mewujudkan cinta yang mawaddah ini perlu ilmu. Ilmu untuk saling memahami perbedaan suami istri, ilmu untuk berkomunikasi satu sama lain, ilmu untuk mengenali bagaimana pasangan kita di dalam berpikir, bagaimana pasangan kita dalam merasa, bagaimana pasangan kita dalam melihat persoalan, bagaimana pasangan kita dalam bicara, bagaimana pasangan dalam berkomunikasi, bagaimana pasangan kita dalam menjaga hubungan, bagaimana pasangan kita di dalam menyikapi satu kejadian, mempersepsi satu hal, keadaan, dan lain sebagainya. Itu harus dipelajari dengan ilmu. Mewujudkan harmoni ya dengan mawaddah tersebut dalam berbagai aspek. Aspek yang paling lahiriah, yang berupa misalnya, mohon maaf, kehidupan seksual, ya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat nafkah batin, dan lain sebagainya, sampai ke yang sifatnya ya, ruhaniah, gitu ya, yang sifatnya berupa kekompakan dalam berbagai hal. Ini perlu dibangun dalam mawaddah. Yang ketiga adalah misi mewujudkan rahmah. Rahmah ini cinta yang hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya yang menyinari dunia, misalnya. Ini harus ya menjadi misi sebagai landasan nanti tumbuhnya anak-anak kita menjadi generasi penerus yang lebih kuat, yang lebih kokoh. Jadi bagaimana menumbuhkan iklim pendidikan terbaik untuk anak-anak kita dengan adanya rahmah atau kasih sayang yang tidak bersyarat, yang kemudian kita bentuk di dalam keluarga. Nah, ini adalah contoh, sekedar contoh untuk rekan-rekan saling salihat,
bagaimana menyusun visi misi dalam keluarga. Visinya tadi ada 2, dan kemudian misinya ada 5 ditambah 3 menjadi 8. Itu dirumuskan, di breakdown dari visi menjadi misi. Kalau visi tadi dalam bentuk ya kalimat nominal ya, terwujudnya ya. Tetapi kalau misi itu dalam kalimat verbal, menjadikan itu perbedaan antara visi dan misi. Jadi misi digunakan untuk mewujudkan visi. Itu yang kita susun dalam kehidupan keluarga. Demikian, karena waktu yang telah habis, kami kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk sesi selanjutnya kita bisa melanjutkan sesi tanya jawab ya buat para peserta SPN. Kita beri kesempatan untuk yang sudah resen terlebih dahulu, mungkin di sini sudah ada 3 orang. Kita kasih kesempatan kepada Kak ini, Kak Eltania. Kak Eltania mungkin bisa untuk open mic-nya. Ya, apakah sudah terdengar Kak Akil? Baik, sudah masuk. Assalamualaikum. Terdengar ya Kak Akil? Udah Mbak, silakan. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada panitia penyelenggara dan juga Ustadz Salim Afilah yang telah menyelenggarakan SPN ini. Ini sangat bermanfaat ya, khususnya untuk saya yang masih miskin ilmu dan juga dalam tahap persiapan pernikahan. Barakallahu fiik Ustadz. Izin bertanya Ustadz, kebetulan saat ini orang tua saya masih mempercayai perhitungan tanggal Jawa. Kebetulan saya orang Jawa ya Ustadz ya. Jadi orang tua saya meminta pakde saya yang memiliki kepercayaan kejawen untuk menghitung tanggal pernikahan dengan weton dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya dan pasangan karena kami menghormati dan menghargai beliau, ya sudah kami manut saja karena memang kebetulan tanggalnya juga tidak bertepatan dengan hari kerja atau hari apapun yang mengganggu kami. Dan kami sendiri juga tidak mempercayai jika tidak dilakukan di tanggal itu akan terjadi sesuatu yang buruk. Nah, setelah itu kami diberi nasihat untuk merebus bunga kenanga dan juga melati untuk kemudian dikantongi saat hari H, seperti itu Ustaz. Nah, selain itu kami juga diminta untuk mengambil air di sumur Keraton Yogyakarta untuk digunakan mandi sebelum hari H gitu. Alasannya karena perhitungan tanggalnya masih kurang genap atau seperti ada yang masih kurang, dan mungkin orang tua saya dan juga pakde saya khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik gitu. Nah, ini mohon arahannya bagaimana kami menyikapi hal tersebut Ustaz. Jazakallah khair. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera ya Ustaz karena kamera saya kurang baik. Baik. Langsung dijawab atau bagaimana, Mas? Nggak apa-apa Ustaz, langsung dijawab aja. Baik, yang pertama kita mengokohkan keyakinan pribadi kita agar tidak melakukan berbagai hal yang kemudian bisa menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini hal-hal tertentu harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan yang akan berakibat kepada terjadinya hal ini atau hal itu. Ini yang ringan bisa masuk tatoyur, yang berat bisa masuk ke dalam kesyirikan karena berkaitan dengan meyakini ada yang menentukan takdir kita yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ini yang pertama, kita secara pribadi dan juga dengan pasangan mengokohkan keyakinan kita sendiri. Yang kedua, tetap harus ada upaya untuk mendakwai orang tua, menjelaskan kepada orang tua terkait hal-hal tersebut, agar mereka juga mendapatkan insight baru atau pemahaman baru di dalam dakwah. Jika mampu untuk melakukannya sendiri, menjelaskan, mendakwahkan hal ini kepada orang tua, ya kita lakukan. Maksudnya tentu kaitannya apakah kita kemudian bisa menyampaikan, apakah kemudian orang tua akan kemudian juga bisa memahami penjelasan kita ataukah tidak. Tapi pada intinya kita harus ada ikhtiar, upaya untuk tetap mendakwahi orang tua. Tidak hanya manut-manut saja, tidak hanya ngikut-ngikut apa kata mereka saja. Kalau misalnya kita tidak mampu menyampaikan, kita mungkin bisa menggunakan bantuan dari orang yang lebih didengar oleh orang tua. Bisa misalnya Pak D, atau malah mungkin Eyang, atau kemudian tokoh masyarakat setempat, agar yang kemudian tentu juga sudah memiliki pemahaman keagamaan yang baik, kita minta bantuannya untuk menjelaskan kepada orang tua kita bahwa yang demikian itu bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Yang ketiga, jika memang tidak mampu ya tadi untuk melakukan itu semuanya, ya kita wajib untuk tetap mengingkari di dalam hati, meskipun dalam beberapa hal misalnya kita tidak bisa menghapus seluruhnya. Tadi misalnya soal memilih hari baiknya, kemudian tadi ada permintaan-permintaan. Nah, apa-apa yang bisa tidak kita penuhi, kita semaksimal mungkin kita tidak penuhi sebagai upaya kita, ikhtiar kita untuk menjaga diri kita dari kesyirikan. Itu yang bisa semaksimal mungkin kita upayakan, dan tentu kita banyak beristighfar, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan untuk juga orang tua kita atas kesalahan-kesalahannya, sambil diniatkan terus nanti untuk terus mendakwahi pelan-pelan sedikit demi sedikit agar orang tua lebih paham tentang hal yang berkaitan dengan kesyirikan ini. Terima kasih. Baik, mungkin kita lanjut pertanyaan yang ada di kolom chat ya Ustaz. Izin saya untuk membacakannya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menjadi seorang istri yang baik untuk pasangan dan cara menghadapi ujian dalam rumah tangga supaya hubungan tetap terjaga dengan baik? Seperti itu, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, selalulah mengingat bahwa ikatan pernikahan ini meminjam asma Allah. Dia adalah suatu mitsaqan ghalidha atau perjanjian yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dia dinisbatkan kepada Allah yang maha abadi, kita semuanya berharap ikatan ini abadi. Maka selalulah kita mengatakan ketika terjadi masalah, ketika terjadi konflik, ketika terjadi cekcok misalnya, kita selalu mengatakan cekcok ini, masalah ini, konflik ini adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Pasti setelah kesulitan ada kemudahan. Beserta kesulitan ada kemudahan. Adapun hubungan kita adalah hubungan yang abadi. Karena dinisbatkan kepada Allah, zat yang maha abadi. Jadi ketika kita memandang masalah, jangan sampai kita melihat masalah sebagai sesuatu yang lebih berharga daripada hubungan kita. Enggak. Hubungan kita jauh lebih berharga dari masalah, usianya jauh lebih panjang, dan lebih layak untuk dipertahankan. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita selalu mengupgrade ilmu ya untuk memahami pasangan kita. Kadang-kadang masalah timbul bukan karena ada niat jahat, bukan karena ada niat buruk, tetapi karena kesalahpahaman. Nah, maka memahami pasangan dengan ilmu itu penting. Misalnya bisa dibaca dalam buku kami, Bahagianya Merayakan Cinta kami menyusun anatomi perbedaan suami istri, perbedaan laki-laki dan perempuan, supaya bisa saling memahami. Kami juga menyusun anatomi pertengkaran, apa yang terjadi ketika orang bertengkar, ketika suami istri bertengkar, yang semuanya bisa diurai, yang semuanya bisa disederhanakan, yang semuanya bisa diselesaikan. Itu membutuhkan ilmu, dan kita bisa membaca ataupun kemudian belajar dari berbagai fenomena, mengamati dan lain sebagainya. Nah,
dan mungkin mengikuti kajian yang khusus tentang memahami perbedaan laki-laki dan perempuan, memahami perbedaan suami dan istri. Ini penting untuk kita lakukan. Jadi ini mencegah konflik secara lebih preventif dengan memahami sebelum kemudian kita melihat kondisi yang ada di kehidupan keluarga kita. Yang ketiga adalah meningkatkan komunikasi. Banyak persoalan karena kurangnya komunikasi, karena miskomunikasi, karena kesalahpahaman yang sebenarnya bisa dicegah kalau kita mau membuka diri untuk bicara satu sama lain. Banyak kesalahan dan kemudian juga terjadinya pertikaian di antara suami istri itu karena kurang ya berkomunikasi dan kemudian mengandalkan prasangka, tebak-tebak, salah, akhirnya kekecewaan bisa menumpuk. Padahal itu semuanya bisa diatasi dengan membuka diri, menyampaikan aspirasi, menyampaikan tentang diri kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi profil kita kepada pasangan. Jadi salah satu prasangka yang paling berbahaya dalam kehidupan itu adalah, dalam kehidupan rumah tangga itu adalah, harusnya dia tuh tahu. Harusnya dia tuh tahu kalau aku pulang itu bikinkan kopi, bukan air putih. Ya, tapi kan nggak pernah ngomong. Harusnya tahu dari mana. Dia belum tahu, maka kemudian harus dikomunikasikan. Harusnya itu dia tuh tahu kalau aku lagi marah itu diem dengerin. Padahal dia nggak pernah tahu. Dia kalau lagi ada orang marah ya dia ngelawan ya gitu ya. Dia ikut ngomel. Nah, misalnya begitu. Nah, jadi ini penting untuk dikomunikasikan selalu. Yang berikutnya ya senantiasa memahami, menyadari bahwa kehidupan rumah tangga adalah ujian kedewasaan kita, ujian kesabaran kita supaya kita tidak henti-henti untuk berdoa kepada Allah, ya. Setiap ada masalah kembali kepada Allah, berdoa, mohon petunjuk, mohon hidayah untuk masing-masing kita, untuk pasangan kita, dan juga memohon selalu agar dikaruniakan kesabaran di dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Demikian Allah bisa. Baik. Mungkin kita kasih kesempatan buat teman-teman yang resen lagi ya. Ini masih ada sekitar berapa orang ini? 7. Kita menuju kepada Kak yang Irfan ya. Mungkin sini ada Kak Ahmad Yusuf. Bisa untuk open mic-nya. Kak Ahmad Yusuf. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya? Baik, masuk Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatannya, Ustadz Salim. Saya ada 2 pertanyaan, jika diizinkan untuk bertanya. Jadi terkait dengan tema kita hari ini, itu mengenai visi misi. Yang tadi Ustadz paparkan itu lebih ke arah ke visi surgawi atau akhirat ya. Boleh nggak di dalam berkeluarga kita menyematkan visi duniawi, misalnya tentang keberlangsungan ekonomi keluarga dan sebagainya. Nah itu proporsinya dengan visi akhir jangka panjang kita untuk surgawi itu seperti apa? Yang kedua, salah satu faktor yang berpengaruh penting yang krusial terhadap keberlangsungan rumah tangga itu adalah dari faktor keluarga. Nah yang saya tanyakan, seberapa krusial, seberapa tinggi proporsinya orang tua kita atau mertua kita mengatur mengenai sendi-sendi kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas. Yang pertama, tentu tidak ada masalah kalau kita mau mencantumkan visi dan misi terkait urusan-urusan dunia yang kemudian akan kita cita-citakan dalam kehidupan rumah tangga kita dan kehidupan keluarga kita. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian visi dan misi dalam urusan dunia ini nanti akan kita pahami bahwa sifatnya tidak mutlak. Jadi tadi saya mencontohkan yang sifatnya lebih apa namanya ya, lebih harus ada ya dalam kehidupan keluarga kita supaya kehidupan keluarga kita bukan hanya di dunia tapi sampai ke surga. Tapi tadi tidak ada masalah. Misalnya kita menetapkan visi misi keluarga dalam soal kesejahteraan, dalam soal pendidikan, dalam soal kesehatan dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang tidak ada masalah. Adalah hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh untuk kita rumuskan di dalam kehidupan keluarga kita. Misalnya kita punya visi misi, visinya adalah terwujudnya keluarga yang
sehat jasmani rohani ya sampai akhir hayat. Ya, makanya kemudian kita merumuskan misi bahwa ya setiap anggota keluarga itu harus memiliki olahraga rutin, harus memiliki olahraga yang teratur, gaya hidupnya harus sehat, asupan gizinya harus seimbang, terjaga gitu ya. Itu boleh, sangat boleh. Bagaimana kemudian kita merumuskan itu gaya hidup sehat untuk keluarga kita misalnya demikian. Nah, misalnya untuk secara ekonomi, bagaimana kita mencita-citakan pada usia tertentu harus punya financial freedom misalnya gitu ya, punya passive income, punya pendapatan pasif, punya tabungan dan investasi dan lain sebagainya. Itu tidak ada masalah. Jadi monggo itu bisa dirumuskan karena saya menganggap hal ini masing-masing subjektif, berbeda-beda. Tadi saya mencontohkan hal-hal yang saya kira sifatnya kita semua harus punya. Yang kedua tentang keluarga besar, dalam hal ini orang tua kita dan lain sebagainya adalah bagaimana kemudian kita meletakkan mereka, mendudukkan mereka di dalam sukses keluarga kita. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kita mengenali pasangan kita, keluarga pasangan kita sebaik-baiknya sebagai latar di dalam kita menyusun sebuah rumah tangga baru. Ini penting untuk kita kenali, kita pahami ya, bagaimana latar belakang keluarga pasangan. Itu sangat mempengaruhi bagaimana pola asuhnya ketika kecil. Itu akan sangat mempengaruhi berbagai kebiasaan maupun perilakunya, ya, baik habits maupun behavior-nya. Itu sangat terpengaruhi oleh lingkungannya yang waktu itu dia tumbuh di sana di keluarganya. Nah, ini penting. Jadi pertama-tama faktor keluarga adalah mengenali mereka dengan baik, berarti mengenali pasangan kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita harus menetapkan independensi keluarga kita dalam merumuskan tadi visi misi dan bagaimana keluarga ini akan berjalan ke depan. Artinya, misalnya kalau tidak karena udzur tertentu, saya selalu menyarankan pasangan muda, pasangan baru menikah, itu tinggalnya mandiri, tidak bersama dengan orang tua ataupun mertua, supaya jangan sampai ada satu biduk dua nakoda, supaya kemudian pada masa mereka harus saling beradaptasi, saling mengenal lebih jauh, harus saling menyesuaikan diri ini, mereka berada dalam satu lingkungan yang tidak terintervensi. Ya. Makanya saya biasanya menyarankan untuk tinggal mandiri, meskipun itu bentuknya ngontrak, ngekos, dan lain sebagainya, tetapi ada ruang independen yang kita rumuskan untuk keluarga kita sendiri untuk membangun kekokohan terlebih dahulu sebelum nanti ada intervensi-intervensi dari luar. Nah, waduh, tapi nggak bisa Ustaz karena orang tua sudah tua dan kami yang merawat orang tua. Oh, enggak apa-apa. Kalau itu memang satu uzur, satu keadaan yang tidak bisa tidak, ya monggo. Misalnya tetap harus tinggal bersama orang tua atau mertua. Tetapi di luar itu yang tidak memiliki uzur seperti ini, ya silakan untuk lebih utama terlihatnya adalah dengan cara membangun sebuah rumah tangga yang mandiri. Yang ketiga adalah bagaimana kita mewujudkan bakti kepada orang tua dengan bermitra dengan pasangan kita. Jadi bagaimana kita sebagai suami istri bukan lagi mengurangi, menghalangi dari berbakti kepada orang tua kita, tapi justru saling menguatkan dalam berbakti. Saya ingat ibu saya itu bagaimana kemudian setiap awal bulan ketika waktunya belanja-belanja, dia tidak hanya belanja untuk keluarga kami, tapi ibu selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan eyang saya dari pihak beliau maupun dari pihak bapak. Ya, jadi kebetulan eyang dari pihak bapak itu tokoh yang cukup banyak tamu ya, hampir setiap hari ada tamu sehingga di ruang tamunya itu selalu ada toples-toples yang diisi berbagai macam makanan untuk suguhan tamu. Misalnya begitu. Maka ibu saya akan selalu berbelanja untuk kebutuhan eyang itu dari untuk ngisi toples-toples ini berbagai macam snack sampai untuk membuat minuman ya teh, gula, kopi dan lain sebagainya. Kemudian peralatannya misalnya kadang-kadang ibu itu membelikan jumbo jar yang bisa untuk nahan panas dan sebagainya. Nah, itu menjadi satu bentuk bakti kepada orang tua yang saling menguatkan satu sama lain. Itu yang terlihat gitu ya. Jadi ini yang akan menjadi faktor kesuksesan tadi. Jadi yang pertama mengenali, yang kedua menjaga jarak, justru yang ketiga menguatkan bakti kita kepada orang tua. Demikian Bapak Ustaz.
Baik, kita mungkin menuju ke kolom chat ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan lagi yang di kolom chat. Izin saya membacakan ya Ustadz. Siap. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Saya ada kendala dalam menuju pernikahan karena kakak calon saya belum menikah. Sehingga kami tidak boleh melangkahi. Bagaimana saya sebaiknya ya Ustadz? Dan apa yang harus saya lakukan untuk meyakinkan orang tua? Baik. Yang pertama tentu menyegerakan pernikahan bagi siapapun adalah baik. Tidak ada aturan di dalam agama kita yang melarang melangkahi seseorang dan tidak ada dalil yang menunjukkan kalau dilangkahi nanti jodohnya jadi sulit. Jodohnya masing-masing orang telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, tinggal bagaimana kita ikhtiarkan satu sama lain. Ini prinsip pokok yang pertama yang harus kita pahami. Tentu yang kedua adalah kita perlu ya selain menyampaikan hal yang tadi kepada orang tua bahwa tidak ada larangan agama dan tidak ada konsekuensi apapun secara takdir dalam soal langkah melangkahi jodoh, langkah melangkahi pernikahan. Kita juga perlu membantu ikhtiar dari yang belum menikah ini supaya bisa segera menikah. Ya, kalau nanti misalnya bisa dihubungkan dengan yang bisa menjadi jodohnya, ya kita perlu membantu ikhtiarnya karena memang itu tanggung jawab bersama ya dari lebih-lebih orang tuanya atau walinya yang dari kakak yang belum nikah ini dia bukan hanya melarang kita untuk melangkahi, tapi kalau bisa juga dia bisa mengikhtiarkan secara lebih intensif untuk pernikahan yang bersangkutan. Ini yang penting harus kemudian kita lihat gitu. Itu menjadi ikhtiar kita juga. Kita punya teman, wah bisa dikenalkan, kenalkan. Ikhtiar terus ikhtiar itu bagian dari tanggung jawab kita juga. Dan dengan demikian ya mudah-mudahan nanti malah bisa nikah bareng katakanlah begitu supaya kemudian bisa menjadi kebaikan bersama-sama. Baik Ustaz. Insya Allah kita nanti akan sampai jam 11.30 nggak Ustaz? Ini masih ada 9 menit lagi. Kira-kira berapa pertanyaan lagi Ustaz? 2 aja J, Dua, saya ada cukup. keperluan Oke, J. siap. Baik, ini ada pertanyaan melalui kolom YouTube. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Saya yakin Ustadz jodoh datang dan sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Namun saya pernah dengar bahwa jodoh bisa datang melalui syaitan. Apakah benar pernyataan tersebut Ustadz? Yang dimaksud jodoh datang melalui setan itu bukan jodohnya setan yang menetapkan, tetapi kalau dia diambil, diikhtiarkan, dijemput dengan cara setan, artinya bukan dengan cara Allah, ya. Jadi di sini pada intinya ujian Allah kepada kita tentang jodoh yang sudah ditetapkan itu adalah bagaimana cara kita menjemputnya. Kalau kita menjemputnya sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan caranya Allah, ya, menurut petunjuk Quran, menurut petunjuk dari sunnah Nabi Muhammad SAW, ya dilakukan dengan syar'i, tidak kemudian naudzubillah ada perzinaan, tidak ada mendekati zina, tidak ada hal-hal yang melanggar syariat, maka tadi jodoh ini disebut ya didatangkan oleh Allah kepada kita. Tapi tadi mungkin yang dimaksud jodoh itu dari setan itu adalah caranya ya, karena dengan cara-cara yang melanggar syariat, dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama, maka kemudian itu adalah ada campur tangan setan di situ. Naudzubillah min dzalik. Demikian. Baik. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Kita kasih kesempatan buat teman-teman yang resen lagi ya untuk pertanyaan terakhir. Untuk Kak Robi Esta bisa untuk meng-unmute. Robi Esta Sunara. Silakan Kak. Ya, halo. Bisa Masuk. kedengaran? Sampun masuk. Assalamualaikum. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum. Sebelumnya Ustaz sudah mengatakan tentang visi keluarga yang ingin mencapai surga bersama keluarga. Namun ada hadis yang hadis ataupun surat, kalau tidak salah saya salah, di dalam surat itu mengatakan tentang bidadari di surga. Jadi yang ingin saya tanyakan tersebut, Ustaz bisa lebih dijelaskan
tentang bidadari di surga yang dimaksud, mengingat tujuan kita di surga adalah berkumpul bersama keluarga. Kemudian Baik. yang kedua, Ustaz, di dalam keluarga kita mengharapkan sebuah rezeki yang barokah, yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Pada suatu sisi, tentu kita ingin mendapatkan sebuah rezeki dari pekerjaan yang diimpikan, namun belum bisa terwujud. Bagaimana cara menyikapi hati agar tetap bersabar menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah? Terima kasih, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama tentang bidadari surga, bidadari adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung sebagai penghuni-penghuni surga. Inna ansha'nahu insya'a. Kata Allah, kami menciptakan para bidadari itu secara langsung. Tentu karena dia diciptakan secara langsung untuk menjadi penghuni surga, maka di dalam tingkatannya di surga atau kedudukannya di surga sangat berbeda dengan para wanita solihah yang diberi amanah oleh Allah untuk hidup di dunia terlebih dahulu. Itu beda level gitu ya. Makanya sering dijelaskan ya antara hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah perbedaan kedudukan antara wanita yang salihah nanti di surga dengan para bidadarinya? Maka Nabi SAW menjawab, keutamaan wanita dunia yang salihah dibandingkan bidadari adalah seperti keutamaan sesuatu yang tampak nyata dengan sesuatu yang berupa bayang-bayang yang tak terlihat. Keutamaan wanita dunia dibandingkan bidadari surga nanti adalah seperti keutamaan berlian dibandingkan keutamaan kaca, gitu ya. Itu yang menjadi perbedaan antara wanita dunia di surga nanti dengan bidadari. Jadi bidadari karena diciptakan langsung, dia langsung di sana. Tapi wanita dunia untuk mendapatkan surga, dia berikhtiar, dia berusaha, dia beramal soleh, dia puasa, dia salat, dia berzakat, dia bersedekah, dia membaca Al-Quran, dia melakukan berbagai amal di kehidupan dunianya. Maka tentu kedudukannya di dalam surga berbeda. Para ulama menjelaskan misalnya bedanya kedudukan itu tempat tinggal. Tempat tinggalnya wanita solehah di surga itu adalah wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Istana-istana yang sangat indah dalam surga Aden. Itu tempat tinggalnya wanita salehah di dalam surga. Sementara bidadari-bidadari itu tempatnya di surga adalah seperti yang disebutkan di dalam surah Ar-Rahman, ya, hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang terjaga, yang tinggal di dalam kemah-kemah atau tenda-tenda. Jadi ada perbedaan tingkatan antara penghuni surga dari kalangan manusia dengan penghuni surga di kalangan bidadari. Jadi bidadari hanyalah bagian dari kesenangan yang ada dalam surga, sementara laki-laki dan perempuan yang saleh dalam surga adalah subjek dari yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan berbagai amal saleh di dunia, maka dia menjadi orang yang menikmati anugerah kenikmatan dalam surga. Jadi subjek. Kalau bidadari ini hanya bagian dari objek kebaikan atau objek kenikmatan di dalam surga. Itu bedanya ya. Jadi manusia itu subjek, bidadari itu objek. Nah, kalau laki-laki bisa menikmati objek kebaikan dalam surga yang berupa bidadari, bagaimana wanita solehah? Ya, memang Allah menetapkan fitrah kesenangannya laki-laki dan perempuan berbeda, tapi memang tetap ada pelayan-pelayan laki-laki dalam surga itu selain bidadari juga ada. Misalnya yatufu alaihim wildanun mukhalladun, di dalam surga kelak akan beredar kepada mereka pelayan-pelayan muda yang selalu muda usianya, yang tidak pernah menua. Itu ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita tentunya boleh bercita-cita, merancang, menyusun bagaimana kita akan menjemput rezeki Allah dengan cara bekerja sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan bidang kita, dan lain sebagainya. Tetapi tentu kita memahami rezeki Allah itu tidak hanya apa yang dihasilkan dari bekerja. Banyak rezeki yang datang bukan dari pekerjaan kita, tetapi juga banyak juga ya yang itu kayaknya gaji kita tapi sebenarnya bukan rezeki kita, boleh jadi rezeki orang lain atau kemudian akan mengalir ke tempat yang lain. Jadi
kita perlu memahami terlebih dahulu hakikatnya apa yang disebut sebagai rizki. Rizki tidak selalu berasal dari pekerjaan kita, ya itu misalnya. Kemudian bahwa tidak semua yang kita hasilkan dari pekerjaan itu bisa menjadi rizki kita, boleh jadi menjadi rizki orang lain. Nah, pemahaman-pemahaman semacam ini akan membuat kita fleksibel dalam bekerja, menjemput rizki dari Allah, sekaligus menikmati rizki dari Allah dari manapun datangnya, asalkan jalannya adalah jalan yang halal dan diridhai Allah. Tentu kita tetap berikhtiar, tetap berjuang, meniatkan pekerjaan kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Salim. Mungkin ini Ustadz, izin ya Ustadz, apakah Ustadz berkenan untuk menyampaikan motivasi atau nasihat buat teman-teman SPN Angkatan 5 ini Ustadz? Sedikit motivasi atau nasihat. Baik, singkat saja ya. Gini, Barakallahu fikum. Untuk teman-teman yang dirahmati Allah, tentu sangat penting bagi kita untuk merusakkan visi dan misi dalam pernikahan ini, karena itu yang akan menjadi satu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita dalam menjalani pernikahan nantinya. Visi dan misi ini akan menjadi panduan kita dalam melangkah ketika dihadapkan pada masalah, ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam kehidupan. Maka mari bersama pasangan, ya ketika nanti menikah, hal pertama yang kita lakukan adalah menyusun visi misi dalam keluarga kita sebagai panduan kita untuk bisa menjalani kehidupan rumah tangga ini sebaik-baiknya, meraih yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Salim. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya, atas materinya juga. Insya Allah semoga Allah memberkahi Ustadz Salim dan juga beserta keluarga. Dan semoga mungkin kita bisa dapat dipertemukan kembali di acara ataupun agenda selanjutnya. Oke, syukron Ustadz. Mungkin jika Ustadz ingin ada kegiatan lain, karena dari panitia mungkin kita akan menginformasikan beberapa informasi kepada peserta. Begitu ya. Baik, barakallahu fikum. Yap, kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta dimohon untuk jangan live dulu ya. Mungkin ada sedikit informasi terkait kelas kita besok, yakni pada tanggal 7 Agustus hari Ahad, yang mana pembicaranya itu akan dibersamai oleh Kak Roswita Jasin dengan tema manajemen keuangan. Memohon maaf untuk tidak bisa hadir untuk besok, namun tenang saja, insya Allah. Salah lagi. Besok ya, kelas besok hari Ahad ya, untuk hari keempat itu tanggal 31. Tanggal 31 itu nggak bisa Kak Roswitanya, nggak bisa hadir, namun insya Allah akan dapat menghadiri lagi itu. Kita schedule pada hari sama ya, hari Ahad di tanggal 7 Agustus. Begitu ya teman-teman. Dan ada sedikit challenge ya buat seluruh peserta SPN Angkatan 5. Jadi nanti setelah acara ini selesai maupun dari acara-acara kemarin itu, silahkan nanti buat teman-teman SPN 5 ini silahkan buat resume-nya. Buat resume nanti silahkan dibikin story di Instagram ya, nanti stories itu. Kemudian silahkan tag di IG-nya SPN Masjid Nurul Asri dan juga tentunya di IG Masjid. Jadi silahkan nanti dibuat resume. Kemudian resumenya itu yang semenarik mungkin versi teman-teman semuanya. Insya Allah nanti akan dicari 3 pemenang. Insya Allah akan diumumkan di pertemuan yang akan datang. Seperti itu ya teman-teman. Silahkan jangan lupa untuk membuat resumenya. Mungkin sekian ya informasi yang dapat kami sampaikan. Oh ya, dan mohon maaf ya tadi mungkin buat teman-teman yang menyaksikan di YouTube itu ada sedikit masalah kendala ya. Kami di panitia itu ada kendala teknis dan mohon maaf mungkin videonya tersendat-sendat ataupun suaranya yang hilang atau apa, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk alhamdulillah juga tadi di Zoom berjalan dengan lancar ya insya Allah. Mungkin cukup sekian ya, saya sebagai moderator mewakili panitia yang bekerja mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kendala teknis maupun dalam bicara ataupun tindakan atau pelayanan yang kepada SPN Angkatan 5 ini kurang berkenan, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di hari Sabtu besok. Jangan lupa يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن.